Shalom. Sekali lagi shalom. Puji nama Tuhan. Pertama-tama saya mengucap syukur kepada Tuhan. Kedua, saya berterima kasih kepada Bapak Gembala dan Ibu Gembala serta sahabat-sahabat IJ yang berikan kesempatan, kepercayaan kepada saya. Puji nama Tuhan. Sahabat-sahabat IJ yang sedang mengikuti live streaming dimanapun kalian berada, Tuhan Yesus memberkati. Saudaraku, mari kita siapkan hati dan pikiran, arahkan kepada Tuhan. Haleluya, Yesus Tuhan. Kami anak-anak muda bawa diri di hadapan-Mu Tuhan. Inilah setiap hidup dan kehidupan kami Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Inilah seluruh hidup kami Yesus. Kami mau mencintai-Mu Tuhan. Kami anak-anak muda mau mencintai-Mu. Haleluya Yesus, inilah kami Tuhan. Mari sahabat-sahabat IJ, kita naikkan pujian lagu yang berkata, Bapakku yang ku cinta. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya Yesus. Yang ku cinta, kau setia bagiku, panjang dengan kasih Kristus. Sahabat-sahabat ini bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Bapakku
atas kasih-Mu, atas kasih-Mu, atas kasih-Mu. Haleluya. Oh Yesus Tuhan, Engkau sungguh baik, sangat baik Yesus. Kami anak-anak muda, kami mau mencintai-Mu Tuhan. Kami mau mencintai-Mu Yesus Tuhan. Inilah hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami Yesus. Inilah kerinduan kami. Kami bawa diri kepadamu Tuhan. Kami bawa diri kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya. Oh Yesus Tuhan, Bapakku yang luar biasa Tuhan, Kau yang manis Tuhan. Kami anak-anak-Mu mau mencintai-Mu Yesus. Oh glory, glory Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kau yang luar biasa Tuhan. Kau yang luar biasa Bapa. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Mari sahabat-sahabat Cici, saudaraku, mari kita naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh dari awal. Dalam doa, Bapa di sorga, kembali kami bersyukur atas kebaikan, anugerah dan kasih setia Tuhan yang kami alami di malam hari ini. Kembali kami datang di dalam hadirat-Mu Tuhan, untuk menaikkan setiap ucapan syukur kami atas pemeliharaan, atas kasih setia Tuhan yang sudah kami alami di sepanjang minggu. Dan tepatnya pada malam hari ini Tuhan, kami sama-sama seluruh komunitas Eagle Generation, baik yang sudah ada di dalam rumah-Mu di tempat ini maupun yang mengikuti live streaming ini, Tuhan memberkati. Kami percaya kuasa Tuhan hadir di tempat ini. Kuasa-Mu bekerja memenuhi setiap hidup kami, tidak dibatasi oleh keadaan situasi
kasih yang ada Tuhan, karena kami percaya sukacita Tuhan tidak dapat dipenjarakan oleh apapun, keadaan apapun, karena kami tahu kuasa-Mu sempurna di dalam hidup kami. Bebaskan roh kami Bapa, sehingga kami boleh menari, melompat, kami bersorak-sorai, kami meninggikan Engkau Raja di atas segala raja. Urapan Tuhan hadir dari tempat ini, dari altar Tuhan yang kudus ini. Seluruh pemain musik, bahkan seluruh kami komunitas anak-anak-Mu Tuhan yang sudah ada malam hari ini, satukan hati kami di dalam satu hati, satu roh. Kami mau memuji dan menyembah Engkau di dalam sukacita hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan jalannya ibadah komunitas ini ke dalam tangan-Mu. Tutup bungkus tempat ini dengan kuat kuasa darah-Mu. Tutup bungkus setiap pribadi kami dengan darah Yesus, karena kami percaya hanya kuasa darah Yesus yang sanggup memproteksi setiap pribadi kami. Dan kami pulang sebentar Tuhan, kami pulang membawa sukacita kemenangan yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur Bapa, kami buka ibadah komunitas Eagle Generation ini hanya di dalam satu nama yang ajaib, nama yang penuh kuasa, nama yang berotoritas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Ibu Gembala yang sudah memimpin doa pembukaan. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat-sahabat Cici, ada sukacita? Amin. Masih semangat? Amin. Puji nama Tuhan. Saat ini kita akan bersorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Sahabat-sahabat Cici, lihat samping kiri kanan, depan belakang. Haleluya. Ya, di sini saya mau pengen tanya, umur dari 50, lebih dari 50 ada di sini enggak? Amin, ada. Haleluya. Tidak ada kan? Ya, kita kasih yang terbaik. Amin. Buktikan. Kita anak muda buktikan. Haleluya. Kita naikkan pujian lagu yang berkata, hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Semangat. Amin. Haleluya. Kita ganti pujian lagu yang berkata, hari ini kurasa bahagia.
Masih semangat? Amin. Kalau capek kita akan duduk. Kalau masih semangat kita akan ganti pujian. Amin. Puji nama Tuhan. Kita akan ganti pujian lagu yang berkata, gerakanlah kekuatan Jaal, gerakanlah kekuatan ya Tuhan. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita isi dengan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, mari kita siapkan hati dan pikiran kepada Tuhan. Kita naikkan pujian lagu yang berkata, waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaan.
hidupku. Janji Tuhan, hidupku selalu ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Sambil dari kasih Kristus, sahabat-sahabat ini bangkit berdiri. Kita naikkan pujian ini sekali lagi. Tuhan bukan waktu kita, jangan sesali ketiadaannya. Amin. Semua pada waktu Tuhan, tetap setia dengan Dia. Segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan, hidupku selalu ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Katakan segalanya terjadi di hidupku. Janji Tuhan, hidupku selalu ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin, ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Haleluya Yesus Tuhan. Haleluya. Saya berikan kesempatan yang baru yang melayani pada malam hari ini. Benar Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidup kami itu seturut rencana Engkau Bapa. Kami bersyukur Bapa untuk pada malam hari ini kami bisa berkumpul di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan memuliakan nama Engkau Bapa. Dan terlebih lagi Bapa, kami bisa berkumpul, kami bisa mendengarkan akan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Urapi kami semua yang duduk diam di hadirat-Mu, Engkau berikan hati yang mau mendengar akan kebenaran akan firman-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, kami siap untuk mendengarkan kebenaran akan firman-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk. Shalom. Ada sukacita? Puji nama Tuhan. Terima kasih untuk Ketua IJI yang sudah memberikan kesempatan untuk saya. Terima kasih untuk Bapak dan juga Ibu Gembala yang sudah memberikan kesempatan untuk saya untuk melayani pada malam hari ini. Mari membuka Alkitab kita di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Di bawah perikop pelayanan untuk pendamaian. Sudah mendapatkannya? 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-19. Hitungan yang ketiga kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Dalam hidup dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka.
Sebab itu kami tidak ada lagi menilai seorang pun juga menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Dan semuanya ini dari Allah, dan dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya, yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Yang dikatakan berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Nah, tema pada malam hari ini mungkin kita sering membaca di dalam Alkitab ini. Sudah sering-sering kita merenungkan secara pribadi maupun mendengar dari Bapak atau gembala-gembala yang lain. Tapi malam hari ini saya memberikan tema kecil, milikilah hidup yang baru di dalam Kristus. Kita semua adalah ciptaan baru. Kita tidak melihat, mungkin kita di dalam waktu yang lama atau di dalam waktu yang lalu-lalu kita pernah melakukan kesalahan, kita telah berdosa, apalagi menyakiti hati Tuhan. Pasti kita pernah, kita sebagai manusia pasti pernah merasakan kesalahan, pasti merasakan melakukan berbuat dosa di hadapan Tuhan. Tetapi di sini di ayat yang ke-17 di sini, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini hal yang teristimewa yang diberikan oleh Kristus kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita adalah ciptaan baru. Apa yang seharusnya kita lakukan kita sebagai anak-anak Tuhan yang sudah lahir baru atau yang sudah di sini dikatakan bahwa ciptaan baru. Kita meninggalkan hal-hal yang lalu. Kalau kita nanti melihatnya ada beberapa hal yang harus kita lakukan. Teman-teman pasti sudah membaca di dalam Alkitab apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita lakukan. Dan di sini dalam 2 Korintus ada garis-garis besar. Yang pertama, 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang pertama, ada pengharapan yang sungguh-sungguh akan kemuliaan kekal. Yang kedua, di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-9, dalam penantian akan hal itu dan penghakiman dia yang bekerja dengan tekun. Yang ketiga, di dalam pasal yang ke-5 ayat yang ke-12, bukan untuk menyombongkan diri sendiri. Yang keempat, di ayat yang ke-14, sebagai orang yang telah menerima hidup dari Kristus dengan tekun hidup sebagai ciptaan yang baru bagi Kristus. Yang terakhir, di ayat yang ke-18, melalui pelayanan perdamaian untuk memperdamaikan orang lain dengan Allah di dalam Kristus. Itu garis-garis besar yang ada di dalam 2 Korintus pasal yang ke-5. Dan di sini tadi saya mengatakan bahwa milikilah hidup yang baru di dalam Kristus. Tadi kalau di dalam ayat yang ke-17 di sini dikatakan bahwa kita adalah ciptaan baru, yang berarti kata jadi di sini memberitahukan bahwa semua orang yang percaya telah mati bersama Kristus dan tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Kita bisa melihat di dalam Roma pasal yang ke-4. Mari kita membaca di dalam Roma pasal yang ke-4. Roma
pasal yang ke-6 ayat yang ke-4, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita hidup di dalam hidup yang baru. Arti baptis, kita meninggalkan sifat-sifat yang lama, ditenggelamkan, dan kita hidup yang baru setelah kita dibaptis. Hidup yang baru yang berarti kita meninggalkan sifat-sifat yang lama, meninggalkan hal-hal yang lama, dan hidup menurut kehendak Kristus. Menurut kehendak Kristus, kita masih ada di dalam masyarakat, hidup di dalam masyarakat. Kita hidup di dalam keluarga, kita hidup di dalam kampus. Apa yang harus kita lakukan? Kita sebagai anak-anak Tuhan. Yang pastinya untuk garis-garis besar, mengasihi itu perlu. Apalagi dengan orang yang membenci dengan kita. Hal yang paling penting di dalam kehidupan kita, mungkin kita mengasihi dengan orang di sekeliling kita, dengan sahabat kita, bisa. Tetapi apakah kita bisa mengasihi orang yang membenci dengan kita? Mungkin di dalam satu keluarga ada berselisih paham, apakah kita mau mengasihi mereka? Tetapi di dalam Kristus kita sudah sebagai ciptaan yang baru, kita harus mengasihi mereka. Mungkin ada orang yang baru. Kalau di sini saya melihat banyak dari berbagai daerah. Banyak dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke ada. Kuncinya sebagai anak Tuhan untuk kita bisa berdamai dengan di sekeliling kita, harus mengasihi satu dengan yang lain. Di dalam masyarakat di mana kita tinggal, di mana kita dibesarkan, di mana kita di dalam perkumpulan seperti di dalam gereja. Walaupun kita berbeda-beda, kita mempunyai bakat masing-masing. Dipersatukan di tempat ini untuk melayani, untuk mengasihi satu dengan yang lain. Kasih itu perlu untuk dimanapun kita berada. Bukan hanya di dalam gereja saja kita mengasihi, terlebih lagi di luar gereja kita pun juga mengasihi. Kalau di sini tadi saya mengatakan bahwa ciptaan baru yang berarti kita tidak hidup lagi di kehidupan yang lama, melakukan hal-hal yang lama. Kita harus menuruti apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Mungkin kebanyakan orang susah karena karakter atau tingkah laku sudah dari kecil seperti itu. Tetapi kita sudah dewasa, kita sudah mengerti apa yang harus kita kerjakan, apa yang harus kita jauhi. Kalau di sini tadi kita membaca bahwa kita adalah ciptaan baru. Jadi kita mau diproses. Walaupun itu menurut kita sakit, tetapi itu untuk menjadi kebaikan untuk kita semuanya. Teman-teman jauh dari orang tua. Semuanya kita jauh dari orang tua. Yang ada di sekeliling itu, ada yang di sekeliling kita itu yang menasehati kita, yang menjaga kita. Hendak kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Dimanapun kita berada, kasih itu penting. Kembali lagi kita melihat bahwa Kristus juga mengasihi kita. Kalau di dalam Yohanes 3 ayat yang ke-16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengasihi orang yang ada di dalam dunia ini. Dia Kristus saja mampu, apalagi kita yang ada di tempat ini. Pastinya kita juga mampu untuk mengasihi. Satu, kita harus mengasihi.
kita sebagai ciptaan yang baru. Karena kasih itu penting. Kita bisa memberikan orang uang banyak, tetapi kalau tidak dengan kasih sama saja. Kita bisa memberikan orang sedikit makanan, tetapi itu dengan kasih, pasti itu bisa menjadi berkat untuk dirinya dan juga untuk kita. Dan di sini bagaimana kita bisa memiliki hidup yang baru di dalam Kristus? Kita mengerti dulu kenapa Tuhan menciptakan saya. Pasti ada tujuan yang Tuhan maksudkan untuk kita. Kenapa saya dilahirkan di Jawa? Kenapa teman-teman dilahirkan di Papua? Kenapa teman-teman dilahirkan di NTT dan di sebagainya? Tuhan mempunyai maksud dan tujuan. Dan teman-teman juga datang ke tempat ini untuk belajar, untuk bekerja. Ada tujuan. Dan terlebih lagi ada di dalam komunitas IJI. Ada tujuan. Supaya iman teman-teman tetap bertambah di dalam Kristus. Hanya di dalam perkumpulan, hanya dengan dalam komunitas Kristen yang bisa menjauhkan saudara-saudara dari hal-hal yang mengecewakan. Dengan adanya komunitas, dengan adanya ibadah, itu membuat kita persekutuan dengan Tuhan itu semakin erat. Kita mengerti dulu kenapa Tuhan menciptakan saya. Kenapa saya seperti ini? Karena ada tujuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Tujuannya untuk kita melayani Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Untuk kita bisa menjadi mengabarkan firman Tuhan. Bukan saja yang ada di depan sini untuk mengabarkan firman Tuhan, tetapi di saat kita kolektan, di saat kita penerima tamu, itu juga melayani Tuhan. Menjemput teman yang ada di kos, mengantar mereka dari gereja sampai ke tempat di rumah, itu pun juga pelayanan. Tuhan melihat kerendahan hati kita. Tuhan melihat sampai mana kita mau melayani Tuhan. Dan kita dibentuk di tempat ini. Kita sudah mengerti kenapa kita diciptakan. Untuk melayani Dia. Untuk mengasihi orang di sekeliling kita. Untuk menjadi berkat bagi keluarga kita. Untuk menjadi berkat bagi teman kerja kita. Untuk bisa menjadi berkat bagi teman-teman di kampus. Kita jangan melihat keterbatasan kita. Karena setiap pribadi mempunyai kekurangan masing-masing. Dan setiap pribadi lepas pribadi ada keistimewaannya masing-masing. Jangan pernah rendah diri di hadapan orang lain, tetapi saya mempunyai Kristus yang bisa memberikan saya ketenangan, yang bisa menghadapi, yang bisa menyelesaikan setiap tugas yang sudah diberikan kepada kita. Ingat, kita adalah ciptaan yang Tuhan yang paling istimewa. Setiap pribadi lepas pribadi, karena Kristus menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Kalau Kristus mempunyai kasih, kita pun juga mempunyai kasih. Bagaimana dengan iman kita secara pribadi lepas pribadi? Bagaimana keintiman kita dengan Tuhan? Tergantung dari pribadi lepas pribadi. Tetapi, ayo kita bersama-sama
mendewasakan kerohanian kita. Anak-anak muda yang di sini dipakai Tuhan sungguh luar biasa. Sehingga kita di luar dari gereja ini kita bisa menjadi berkat dimanapun kita berada. Dan di sini yang pertama tadi kita mengerti bahwa kita adalah ciptaan Tuhan. Dan yang kedua, yang lama sudah berlalu, yang berarti bahwa sifat-sifat yang lama, perbuatan-perbuatan daging itu kita lepaskan. Karena kita adalah ciptaan yang baru. Kita bisa melihat di dalam Galatia pasal yang ke-5. Salah satu bisa membacakan. Galatia pasal yang ke-5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percederaan, roh kerja, kedengkian, kemampukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, dia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, terima kasih. Di sini sudah sangat jelas sekali bahwa yang kedua tadi saya mengatakan bahwa yang lama sudah berlalu. Ini sifat-sifat yang buruk yang harus kita tinggalkan. Ini yang tertulis di dalam firman Tuhan. Di ayat yang ke-9, perbuatan daging yang telah nyata yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, perceridaan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Sangat jelas sekali. Tadi saya mengatakan bahwa kita adalah ciptaan baru yang sudah dituliskan di dalam firman Tuhan, kita taati. Tetapi realita di dalam kehidupan hari lepas hari, kalau yang satu mempunyai HP yang bagus, yang satu belum mempunyai, ada perasaan iri, bisa mengambil, bisa menipu orang tua untuk meminta uang yang lebih, dan sebagainya. Apakah itu salah satu sifat dari anak Tuhan? Pastinya tidak. Pasti teman-teman yang ada di sini tidak ada yang seperti itu. Amin. Miliki apa yang kita punyai. Amin. Jangan mengingini milik orang lain. Apalagi jangan mengingini mangga yang ada di tetangga sebelah. Karena di sini juga dituliskan bahwa iri atau mengingini milik orang lain itu hal yang berdosa. Sebagai anak-anak Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalaupun ada pohon mangga di tetangga, terus buahnya banyak, apalagi yang sudah mau masak, kita bisa minta. Ya, betul. Kita bisa minta. Lebih baik minta daripada mencuri. Jangan pernah mencuri waktu yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Di saat kita sudah, Ibu Gembala, Bapak Gembala memberitahukan waktunya untuk berdoa, waktunya untuk persekutuan, datang.
iman kedewasaan kita bisa bertambah di saat kita mengikuti komunitas-komunitas. Iman kita bertambah di saat kita persekutuan pribadi. Iman kita bisa bertambah di saat kita benar-benar merenungkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita harus meninggalkan kedagingan kita, keinginan kita yang menjerumuskan kita di dalam kehidupan dosa. Kita harus meninggalkan itu. Teman-teman yang di sini yang sudah tidak merokok, saya acungin jempol. Haleluya. Karena sudah menguduskan diri dari sifat merokok, dari minum, dari hal-hal yang lain. Teman-teman bisa menilai secara pribadi, lepas pribadi. Apakah aku sudah lepas dari merokok? Apakah saya sudah lepas dari minum? Apakah saya sudah lepas dari hawa nafsu? Kita bisa melihat secara pribadi, lepas pribadi. Yang bisa mengawasi yaitu Tuhan kita. Karena Dia tidak pernah menutup mata selama 24 jam. Dia tahu isi hati kita. Dia tahu apa yang kita lakukan. Dia tahu apa yang terjadi dalam hati kita. Ingat, Tuhan kita Maha tahu. Sekecil apapun yang kita lakukan, Dia tahu. Jadi hidup kita dilihat oleh Tuhan. Kelakuan kita, perilaku kita, perkataan kita, Tuhan tahu. Jadi hati-hati gunakan mulut kita, hati-hati gunakan tangan kita, hati-hati gunakan kaki kita. Karena dalam seluruh tubuh kita ini Tuhan mengetahui apa yang kita lakukan. Jauhi hal-hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Teman-teman sudah di atas 17 tahun, mungkin Aldo dan juga Feby masih di bawah 17 tahun. Pasti sudah bisa membedakan mana yang buruk, mana yang harus kita kerjakan. Yang bisa menguasai diri kita itu diri kita. Yang bisa melakukan apa yang harus kita kerjakan itu diri kita. Dan di sini kita juga bisa melihat buah-buah roh itu apa. Tetapi buah-buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau yang pertama tadi, kedagingan, yang tadi yang saya baca itu buah-buah roh. Kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang sudah ciptaan baru, kita harus bisa menjadi berkat. Kalau di sini dikatakan mengasihi, sukacita, damai sejahtera, sabar, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tetapi kita harus balik, yang pertama itu penguasaan diri yang terjadi dalam kehidupan kita. Harus ada penguasaan diri dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita. Penguasaan diri dalam hal cepat emosi, jangan. Kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Kesetiaan, kelemah lembutan itu selalu beriringan di dalam kehidupan kita. Kesetiaan dalam melayani Tuhan. Di saat ada perselisihan, mungkin dalam tim musik atau tim WL atau tim
singer, ada permasalahan, kita jangan langsung kabur, tapi selesaikan dulu baik-baik. Jangan langsung di saat ada masalah kita, saya tidak mau pelayanan lagi Bapak Gembala. Tidak seperti itu. Itu namanya kita tidak dewasa di dalam Tuhan. Yang dewasa di dalam Tuhan tidak mencampur adukkan permasalahan pribadi dengan masalah di dalam gereja. Kita bisa mengontrol, kita harus bisa menguasai diri kita. Ingat, di saat ada masalah pribadi, jangan mencampur adukkan dalam pelayanan. Tetapi kita minta dulu kepada Tuhan, kita berdoa dulu kepada Tuhan. Jangan langsung menolak, tetapi kita harus berdoa. Kalau tidak mampu, bisa sharing kepada orang yang dipercayakan, seperti itu. Dan yang kedua tadi, meninggalkan hal yang lama, meninggalkan sifat-sifat yang lama. Itu kita harus tinggalkan. Dan memulai yang baru dengan merenungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan. Teman-teman pasti sudah dikasih dari gereja merenungkan pembacaan Alkitab setiap hari. Itu lakukan di dalam kehidupan kita. Karena hanya firman Tuhan yang bisa membentengi kita, yang bisa membuat kita lebih baik lagi. Ada sukacita, ada damai sejahtera di saat kita sudah merenungkan firman Tuhan secara pribadi. Baik itu siang maupun malam, lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Itu bisa membuat kita menjadi lebih baik lagi. Lebih baik dalam hal kita melewati satu hari itu dengan sukacita. Jangan lalui dalam hidup kita di saat kita buka mata dengan murung atau dengan menangis, membuat jam yang kita lewati dalam satu hari itu juga akan berantakan. Tetapi awali di saat kita buka mata dengan firman Tuhan, dengan merenungkan firman Tuhan. Jadi ada jam-jam yang harus kita sediakan untuk sharing secara pribadi. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9, meninggalkan manusia lama beserta kelakuannya. Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-9, di sini dikatakan bahwa jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Dan di ayat yang ke-10, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Sangat jelas sekali bahwa kita diingatkan kembali bahwa jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Kelakuan apa yang harus kita tinggalkan? Iri hati. Kita baca tadi di dalam Galatia pasal yang ke-5. Dengki, menyukai milik orang, itu kita harus tinggalkan. Karena di sini tadi di Kolose dituliskan bahwa dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar. Kita sudah menjadi manusia baru yang setiap hari diperbaharui. Maka yang tadi saya bilang bahwa merenungkan firman Tuhan itu perlu untuk diri kita secara pribadi lepas pribadi. Kedewasaan iman kita. Di saat kita diperhadapkan dalam masalah, hal apa yang harus saya ambil, langkah apa yang saya harus ambil.
Jadi diingat kembali bahwa kita adalah manusia baru yang terus-menerus diperbaharui di dalam hati kita. Yang dari segala kelakuan, dalam segala perkataan, dalam segala tingkah laku itu diperbaharui. Dari yang dulu-dulu suka bilang kata-kata kotor, diganti. Yang bisa menggantinya siapa? Diri sendiri. Dari hati kita. Dan dari teladan Tuhan kita. Terus bagaimana bila kita melakukan kesalahan lagi? Kita sudah bertobat, tapi kita melakukan kesalahan lagi. Kita sebagai manusia wajar, tetapi kita minta pengampunan kepada Tuhan. Dan sungguh-sungguh tidak akan mengulangi kesalahan itu, perbuatan dosa itu. Kalau kita tidak berterus terang kepada Tuhan, kita tidak minta pengampunan dari Tuhan, mungkin di dalam hati kecil kita, saya masih bersalah, saya masih melakukan itu. Jadi kita diperbudak oleh dosa di dalam hati kita. Tetapi di saat kita sudah sungguh-sungguh mengaku dosa di hadapan Tuhan, ada kelegaan yang Tuhan berikan. Sehingga kita bisa melalui hari-hari ke depan dengan baik. Ingat, di saat kita melakukan kesalahan, di saat kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, segeralah kita minta pengampunan kepada Dia. Dan berjanji kepada diri sendiri bahwa tidak akan melakukan itu lagi. Karena sudah mempermalukan Tuhan kita dan juga terlebih keluarga kita atau diri kita sendiri. Jagai tingkah laku kita secara pribadi lepas pribadi. Karena kita tahu bahwa Tuhan pun juga melihat apa yang kita lakukan. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi saya dan saudara semuanya. Tetapi ada perbedaan bahwa kita sudah menjadi ciptaan baru, tidak diperbudak oleh dosa lagi. Yang ada yang mengganjal di dalam hati kita. Tetapi kita sudah dilepaskan oleh pengampunan dari Kristus. Dan yang ketiga, kita tidak akan hanyut akan kemewahan di dalam dunia ini. Kita tahu di dalam dunia ini menawarkan banyak segala hal, tetapi di dalam masa sekarang kita tidak bisa, lingkungan kita dibatasi, gerak-gerak kita dibatasi karena ada virus yang merajalela sampai sekarang belum bisa diatasi. Kita membatasi diri dengan orang di sekeliling kita, tetapi kita tidak dibatasi untuk menyembah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tidak ada yang bisa menyelamatkan kita terkecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Dia akan menyelamatkan kita dan ada hidup yang kekal di saat setelah kita mati dari dunia ini. Jangan tidak terhanyut akan kemewahan dunia. Kita sebagai anak-anak Tuhan mau melayani dengan sungguh-sungguh, lakukan itu. Kita anak-anak Tuhan mau mengabarkan firman Tuhan kepada orang-orang di sekeliling kita, lakukan itu. Dengan kebaikan kita, dengan kelakuan kita, dengan perkataan kita, lakukan itu.
tidak dibatasi oleh apapun. Lakukan dengan hati kita. Karena itu memberikan kesaksian untuk saudara seiman kita, untuk saudara yang belum mengenal akan Tuhan. Dan yang keempat, tidak memperhatikan yang sementara. Yang dimaksudkan bahwa di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kita tahu memang kita hidup memerlukan harta, tetapi harta itu bukan untuk menjadi budak kita. Tetapi harta itu titipan dari Tuhan untuk kita kelola, untuk kita bisa kembangkan. Tetapi jangan lupa muliakan Tuhan. Kita bersyukur bisa beribadah di tempat ini. Ada anak Tuhan yang memberikan tempat ini untuk kita bisa pakai. Nanti teman-teman sudah menjadi pengusaha, sudah menjadi sukses, jangan lupakan tempat yang mungkin teman-teman ada banyak luas, bisa dikasih untuk tempat beribadah. Bahkan di rumah teman-teman nanti, jangan membuat rumah yang kecil tetapi rumah yang besar, yang bisa dipakai untuk ibadah seperti itu. Kita juga bisa memberikan apa yang menjadi kebahagiaan oleh Tuhan. Itu kita memberikan dengan sukacita, bukan dengan keterpaksaan. Jangan memberikan banyak tetapi dengan sungguh-sungguh, tetapi memberikan apa yang kita punyai itu dengan sukacita. Apalagi dengan diri kita secara pribadi, berikan itu sebagai persembahan yang kudus di hadapan Tuhan, menyucikan diri kita dari hal-hal yang lain. Karena kita adalah untuk penyembah Tuhan, memuliakan Tuhan dengan tubuh kita. Dan untuk menjadi renungan kita, kita harus meninggalkan manusia lama kita. Kita harus meninggalkan manusia lama kita dan mengerti bahwa kita adalah ciptaan baru. Apa yang harus kita lakukan untuk memuliakan Tuhan? Tadi saya sudah mengatakan bahwa di saat kita melakukan hal yang untuk memuliakan nama Tuhan, untuk melayani, Tuhan sangat sukacita. Dia ingin disembah. Kitalah yang menyembah Dia. Segala puji-pujian. Kita adalah umat penyembah Dia. Di saat kita sudah menyembah, di saat dengan keintiman kita dengan Tuhan, Tuhan memberikan hal yang luar biasa yang kita perlukan. Dia akan menjawab tepat pada waktunya setiap doa-doa kita. Karena Dia melihat apa yang kita lakukan. Jadi untuk kita, untuk saya sendiri, firman Tuhan ini sangat memberkati untuk kita menjadi manusia baru. Kita sudah menjadi manusia baru. Tuhan menginginkan untuk kita melayani Dia lebih sungguh-sungguh lagi. Jangan melihat dari kekurangan kita. Dari kekurangan itu ada istimewa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita di luar sana, jangan merasa rendah diri. Tetapi kita semua diciptakan oleh Tuhan adalah spesial dan unik adanya. Dan kita adalah ciptaan yang paling mulia. Percaya dan lakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Responi kita adalah ciptaan baru,
Lakukan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dan yang terpenting bahwa tubuh kita adalah bait Allah. Jangan meracuni tubuh kita dengan hal-hal yang lain, dengan pikiran-pikiran yang lain. Tetapi kita harus memuliakan Tuhan sepenuh hati kita. Lewat puji-pujian kita, lewat mulut kita, lewat apa yang Tuhan sudah inginkan dalam kehidupan kita, lewat pikiran-pikiran, ide-ide kita. Lakukan itu dengan sungguh-sungguh. Nah, firman Tuhan tidak panjang. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk pada malam hari ini, untuk mengingatkan kami, Engkau sudah memberikan ciptaan yang baru di dalam kehidupan kami Bapa. Engkau sudah memulihkan kami dari segala keterbatasan kami Bapa. Engkau memberikan hal-hal yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Terlebih lagi talenta-talenta yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami, sehingga kami bisa lakukan dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami menjadi anak-anak yang takut akan Engkau, anak-anak yang mau melayani Engkau lebih sungguh-sungguh, anak muda yang sungguh takut akan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah semua anak-anak-Mu yang duduk diam di hadirat-Mu Bapa, Engkau pakai luar biasa di dalam pelayanan di tempat ini Bapa. Engkau melihat segala kekurangan, Engkau melihat segala kelebihan di dalam pribadi lepas pribadi. Engkau yang mempercayakan mereka Bapa di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami percaya dan kami yakin firman-Mu mengubahkan hati kami untuk kami menjadi lebih baik dalam keseharian kami Bapa. Dan Engkau yang membentengi kami di saat kami melakukan kesalahan. Engkau yang memberikan pengampunan dalam kehidupan kami Bapa. Berikan kami hati yang mau mengampuni, berikan hati yang mau mengasihi satu dengan yang lain Bapa. Walaupun banyak daerah yang ada di tempat ini, tetapi Engkau mempersatukan kami dengan kasih-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan untuk acara selanjutnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Firman Tuhan sangat luar biasa untuk malam hari ini. Biarlah hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dimanapun pelayanan, dimanapun terjun pelayanan, Tuhan Yesus memberkati. Firman Tuhan ini boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita. Kita hanya bukan dengar saja, tapi kita harus melakukan. Amin. Dimanapun kita berada. Puji nama Tuhan, saatnya kita akan kasih yang terbaik apa yang ada pada kita. Sebelum itu, saya minta dengan kasih Kristus, Saudara Robi memimpin doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, syukur atas kasih-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan, sehingga apa yang kami dengarkan dari firman-Mu itu ya Tuhan, kami bisa pakai dan melakukan kami di hari-hari lepas hari ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Sekarang kami akan mau memberikan persembahan-Mu ya Tuhan yang terbaik kepada-Mu ya Tuhan. Berkati kami semua yang memberi ya Tuhan, maupun tidak sempat memberi Tuhan. Berkati ya Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya. Mari kita akan naikkan pujian lagu yang berkata, betapa baiknya Engkau Tuhan. Diselamatkan
puji Tuhan. Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, 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 Hosana. Puji nama Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan pengumuman. Saya berikan kesempatan Saudara Samuel. Shalom. Shalom juga para teman-teman yang mungkin menonton dari lewat live streaming, teman-teman dari Papua, dari Kupang. Saya percaya penyertaan Tuhan nyata buat kalian dan baik kami di sini. Amin. Pengumuman untuk minggu depan. Nah, karena berkaitan dengan minggu depan kita akan ada ulang tahun gereja sama ulang tahun IJI, maka ibadah IJI di minggu depan akan ditiadakan. Tapi teman-teman diharapkan untuk datang pada di minggu depan ada ibadah satu itu untuk acara IJI ulang tahun Eagle Generation, dan di ibadah dua itu acaranya untuk ulang tahun gereja. Jadi teman-teman diharapkan untuk datang biar kita sama-sama dilawat oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa dan kita sama-sama menikmati hadirat Tuhan. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Saya kembali kepada worship leader. Luar biasa. Mungkin ada tambahan? Ada tambahan? Ya, puji nama Tuhan. Kalau tidak ada, mari kita akhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, kuberi kemuliaan. Daripada kami Tuhan pada malam hari ini, kami sungguh bersyukur berterima kasih karena Tuhan sudah memimpin dari awal
Tuhan sudah berkati semua yang sudah melayani pada malam hari ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan, worship leader, singer, musik, ya Tuhan, multimedia, aser, dan juga hamba-Nya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan terus lebih lagi memakai setiap kehidupan kami jadi alat-alat-Mu ya Tuhan. Berkati terus komunitas ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Maka kami berdoa dan bersyukur juga Tuhan bahwa di bulan ini Tuhan kami sudah masuk usia yang ke-7, dan dengan usia yang terus bertambah nih semakin dibawa untuk terus kuat di dalam Engkau ya Tuhan. Berkati terus komunitas kami, berkati ya Tuhan koordinator, berkati semua yang terlibat dalam pelayanan ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Dan kami berdoa semua juga hadir pada malam hari ini. Tuhan yang memberkati semua rekan-rekan kami juga mengikuti secara live streaming. Tuhan berkati semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur persiapan pelayanan kami pada minggu mendatang. Tuhan menolong ya Tuhan. Firman-Mu juga sudah kami dengar malam hari ini mengingatkan kami untuk kami terus menjadi ciptaan yang baru di dalam Tuhan, terus diperbaharui dalam hati dan pikiran kami Tuhan, menanggalkan ya Tuhan setiap perbuatan daging dan menghasilkan buah roh oleh pertolongan roh-Mu ya Tuhan dalam pimpinan Roh. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini Tuhan, berkat boleh menyertai kami semua, dan Tuhan saya berkati kami semua yang hadir ini semua sudah melayani. Rekan-rekan kami ada pada malam yang berkati kami semua. Kami akan daripada kami kembali ke tempat kami, berkat Tuhan boleh menyertai kami semua. Mari semua kita pulang dengan membawa berkat kepada Tuhan. Terimalah kiranya anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, nolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali yang kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami tamatkan ibadah kami pada malam hari ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Sama-sama kita berkata, amin. Puji Tuhan, berkati kita semuanya. Mari kita bersatu dulu, kita bersyukur dan kita berterima kasih kepada Tuhan. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat malam, selamat pulang, dan Tuhan berkati kita semuanya.